Nah, weeks ada 5 ya. Ada 5 weeks. Jadi dari mana aku menyimpulkan semua ini berdasarkan pengalaman Bitcoin ya. Kita lihat di sini ya. Kita perkecil market ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Jam berapapun kalian menonton, semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke, dalam video kali ini aku ingin membahas tentang Bitcoin USDT perpetual ya, khususnya di Binance Future. Jadi di sini yang aku bahas adalah Bitcoin ya. Jadi di mana kita lihat Bitcoin pada saat ini mengalami penurunan ya, alias downtrend. Jadi yang pengen ku bahas di sini adalah tentang pengalaman Bitcoin ya, pengalaman Bitcoin dan memori-memori yang ada di dalam Bitcoin. Jadi kalau pembahasan yang dulunya ya, yaitu Bitcoin takluk dengan 2 jurus ini. Ya, kalian bisa lihat pada kartu ya, kartu di atas di tanda seru aku tandai. Itu adalah video dulunya tentang pembahasan Bitcoin menggunakan 2 teknik ya. 2 teknik yang bisa menaklukkan Bitcoin. Jadi cuma menggunakan kotak dan garis. Hanya dengan menggunakan kotak dan garis bisa memantulkan Bitcoin ya. Di sini aku lebih fokus pada pengalaman Bitcoin ya. Jadi pembahasan di sini kita akan bahas dengan teknik memori atau pengalaman dari koin itu sendiri. Di sini adalah koin Bitcoin ya, BTC perpetual USDT. Nah, di sini sedang mengalami penurunan. Jadi kemungkinan di akhir tahun ini ya, tahun 2022. Ini adalah pembahasan tentang Bitcoin dan koin-koin lainnya dengan menggunakan teknik general atau keseluruhan, yaitu berbasis pengalaman atau memori. Sama halnya dengan kita hidup ya. Kita memiliki kenangan atau memori yang kita alami, dan semua perjalanan hidup yang kita alami dari kecil sampai dewasa itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman atau memori-memori yang kita jalani semasa kita menjalani hidup ini. Jadi kita terbentuk dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi selain di dalam kehidupan, kita juga akan gunakan sesuatu hal ya yang berkaitan dengan kehidupan, kita aplikasikan ke dalam chart kripto ya, untuk menganalisa kripto. Jadi pada poin kali ini seperti biasa ya, Bitcoin itu terpantul di area SND ya. Kita akan gambar sedikit dulu. Ini adalah area SND-nya. Tidak jauh-jauh ya. Bitcoin terpantul di area SND dan mengalami penurunan. Ini garis 2 merah. Ini aku tandai di garis-garis sebelumnya ya. Karena ini akan menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pengalaman kripto. Jadi aku tanda-tandai garisnya. Jadi sini juga
Bitcoin masih terlihat ya takluk dengan SND dan garis trendline ya. Mana garis trendline sudah di break dan mengalami penurunan dan sekarang juga masih merah. Masih berfungsi SND dan garis trendline. Lalu apa yang akan dibahas pada momen kali ini ya? Yang akan dibahas pada momen kali ini adalah pengalaman dari Bitcoin ini sendiri ya. Di sini mah udah TP Max. TP Max ya, lumayan. Itu ini di post dulu di channel publik ya. Oke, yang aku pengen bahas ya dua pengalaman ini, beberapa pengalaman ya yang kutandai dengan garis bulat terlebih dahulu ya. Ini ada Wix di bagian ini ya. Nah, kutandai saja dulu. Ku sengaja sudah difavoritkan ya biar gampang, tidak lagi mencari ke dalam menu untuk pembuatan pembulatan ini. Jadi lebih simpel. Tinggal klik dan klik. Nah, tiga tanda ini merupakan pengalaman dari Bitcoin dan bahkan dua tanda di atas ini juga merupakan pengalaman dari Bitcoin. Jadi Bitcoin mengalami circle-nya sendiri ya. Nah, Wix ada 5 ya. Ada 5 Wix. Ada 5 Wix. Jadi dari mana aku menyimpulkan semua ini berdasarkan pengalaman Bitcoin ya. Kita lihat di sini ya. Kita perkecil market ya. Dari sini apakah kalian bisa lihat ya? Apakah kalian bisa lihat di bagian mana pengalaman Bitcoin seperti ini yang ku sebut dengan pengalaman Bitcoin atau memori Bitcoin yang ku dapatkan di sini. Dan aku bisa menyimpulkan bahwa Bitcoin akan lebih turun lagi. Kenapa aku bisa menyimpulkan Bitcoin bisa lebih turun lagi? Jadi tidak pasti ya, bisa, tapi kalian bisa lihat nanti hasilnya apakah benar-benar bisa. Nah, yang ku dapat pengalamannya dari kelima titik yang ku tandai, ini berada di area ini. Nah, di area ini. Nah, apakah kalian bisa mencari titik-titik yang ku tandai dan menyimpulkan bahwa Bitcoin akan turun lagi? Di bagian manakah aku bisa menyimpulkan? Jadi ku langsung saja tandai ya. Di bagian ini dan di bagian ini ya. Ku kotaki juga di sini. Nah, dua kotak ini adalah suatu bentuk memori yang terjadi pada Bitcoin itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini ku tandai dengan adanya 3 weeks terlebih dahulu ya. 3 weeks terlebih dahulu. Jadi aku perkecil time frame dulu ya biar bisa lebih mudah. Aku perkecil terlebih dahulu. Ke time frame 1 jam. Oke, ini yang duluan ya. Ini yang baru. Dari mana aku bisa melihatnya bahwa Bitcoin akan turun lagi? Aku bisa lihat Bitcoin turun lagi di area ini. Bulat ya.
Jika aku lepas nantinya. Tiga ya, baru 3. 4, 5. Jadi teknik ini sudah pernah aku pakai dulu ya pada koin GMT ya. Itu benar-benar tepat sekali analisanya. Sini ya. Oke, segitu saja ya. Oke, di sini aku perbesar time frame lagi. Nah, jadi di sini berdasarkan pengalaman dari Bitcoin ya, dia membentuk pola yang sama pada area ini. Jadi kita akan hapus kotak besarnya dulu supaya terlihat lebih jelas. Kenapa pola ini aku sebut sama? Kalian bisa lihat ya, 3 garis bawah atau pembentukan wicks ke atas itu ada 3 opsi ya. Dimana 3 opsi ini, 3 opsi ini mirip dengan pengalaman sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Itu mengalami penurunan, kenaikan, apalagi kalau kalian lihat di time frame yang lebih kecil. Itu kenaikan, penurunan. Tapi secara tidak langsung di dalam kenaikan penurunan ini, apakah yang terjadi? Dia mengalami uptrend ya, kenaikan. Nah, kalian bisa lihat garis biru ini. Ini adalah kenaikan. Sama halnya yang dilakukan oleh garis biru ini ya. Mana posisinya dalam keadaan uptrend. Lalu bagaimana selanjutnya? Dia membentuk 2 weeks setelahnya. 2 weeks setelahnya yang kutandai dengan bulat selanjutnya. Ini dan ini ya. Nah, apakah itu terjadi di dalam pengalaman sebelumnya? Ini terjadi 2 week sebelumnya. Itu dia berada di area yang sama. Area di mana areanya? Di area SND. Nah, nih. Area SND. Apakah ini berisi area SND di pengalaman yang sekarang? Berisi area SND. Nah, apakah ini sudah cukup kuat ya dengan pengalaman sebelumnya? Jadi pergerakan Bitcoin kripto itu hampir sama ya. Setiap pergerakan terus membentuk suatu polanya seperti ini ya, mencari SND, membentuk wicks dan membentuk arah tren dan melakukan gerakan-gerakan tarian yang hampir mirip juga. Di sini juga di garis biru ini aku perpanjang lagi. Nah, melakukan break. Kemudian teknik yang dulu ya, teknik Bitcoin takluk dengan 2 jurus terlihat pada kartu di atas di video sebelumnya ya. Itu juga polanya seperti ini ya, hanya menggunakan SND dan garis trendline. Menggunakan alat kotak ini dan alat garis ini. Itu sudah cukup untuk menganalisa arah Bitcoin.
cukup sederhana dan simple. Kalau dicari lebih rumit ya seperti ini. Kerumitannya kalian bisa prediksi. Kalian bisa cari wix atau kalian cari apalah candle atau kalian cari hal yang lebih rumit dengan mengukur dengan Fibonacci atau menggunakan teknik-teknik analisa yang lain. Jadi di dua jurus itu saja sebenarnya teknik yang lebih simpel dan sudah dipaketkan ya untuk menjadi teknikal yang sangat simpel. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman dari Bitcoin itu sendiri. Sama halnya dengan kita yang memiliki pengalaman di dunia nyata, mungkin kita memiliki suatu pola atau gerakan, seperti kita pola makan, mungkin setelah makan nasi kita minum air, itu akan menjadi kebiasaan dari diri kita. Sama halnya dengan market crypto, itu juga menjadi suatu kebiasaan dari market itu sendiri ya, terutama di koin itu sendiri. Jadi berdasarkan pengalamannya. Jadi bagaimana arah kripto selanjutnya? Jadi arah kripto selanjutnya seperti ini ya. Dia membentuk double bottom ya. Double bottom. Bahkan melewati double bottom. Lalu untuk kripto saat ini ya, di Bitcoin Perpetual Finance, kemungkinan akan seperti pengalaman ini ya. Kita lihat nanti di tahun 2023 ya, mungkin akan melewati tahun baru. Karena di sini adalah Bitcoin di tempering besar ya 4 jam. Kemungkinan di tahun baru juga kemungkinan ya akan banyak yang jual atau bahkan banyak yang beli ya. Tapi sebelum banyak yang beli biasanya banyak yang jual dulu. Baru nanti setelah dilihat koin merah, Bitcoin merah, baru banyak yang akan membeli karena dianggap koin ini sudah di harga terendah. Ya seperti itu ya. Kemungkinan penurunannya akan drastis ya sampai menunggu tahun baru tiba ya. Jadi di sini kemungkinan double bottom akan terjadi pada Bitcoin USDT perpetual. Jadi di sini pembahasan tentang Bitcoin, di sini sudah terjadi pantulan di area SND dan mungkin kemungkinan akan ada sedikit tarian lagi untuk menyusul dia menjadi area double bottom. Kalau kalian pengen cari aman ya TP di area sini saja. Area SND lebih baik ya, atau sebelumnya bahkan sebelumnya di atasnya itu lebih baik ya kalau kalian memang masih hold koin kripto untuk menuju arah turun atau short ya, kalian bisa pasang stop loss atau menggunakan teknik trailing stop untuk mencari keamanan kalian. Jadi inilah pembahasan kripto ya pada akhir tahun ini ya. Akhir tahun 2022 dan kita akan sambut tahun yang baru dengan penuh berkah ya, penuh berkah. Karena akan banyak sekali perubahan yang ada di tahun yang akan datang. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan ini mau kemungkinan di tahun baru aku akan membahas video-video yang baru juga, tidak hanya dengan kripto tapi juga aku harus mencari suatu hal-hal yang baru yang dapat menjadikan diriku menjadi suatu hal yang lebih baik dan semua orang harus menjadi lebih baik juga. Dan semoga video ini membantu kalian ya untuk menjadi suatu hal yang lebih baik nantinya agar tidak terjebak di dalam market kripto. Ya sekian dari saya ya, tidak terlalu banyak ya karena ini adalah tentang pembahasan
analisa kripto, dan kemungkinan aku akan melanjutkan video-video selanjutnya. Perubahan yang akan terjadi akan kusampaikan di dalam video-video selanjutnya ya. Oke, sekian video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan see you next video.